Pekan Olahraga Nasional ke-20 disingkat PON 20 atau PON Papua 2021 direncanakan diselenggarakan pada 2-15 Oktober 2021 di 4 kota di Provinsi Papua dengan lokasi utama di Stadion Lukas NMB Jayapura. Pelaksanaan PON ini menuai kritik berkenaan dengan pemotongan dana otonomi khusus untuk PON dan pandemi COVID-19 yang terus melonjak tinggi di Indonesia. Apakah PON akan dibatalkan, ditunda, atau akan dilaksanakan? Inilah jawabannya. Nonton terus video ini. PON 20 Papua adalah ajang olahraga nasional utama 4 tahunan yang diselenggarakan di Provinsi Papua. PON 20 Papua direncanakan berlangsung pada 2 Oktober hingga 15 Oktober 2021. Ajang ini semula dijadwalkan dilangsungkan pada tahun 2020, tetapi ditunda ke tahun 2021 akibat pandemi COVID-19. Hingga kini semua fasilitas telah selesai dibangun. Stadion Lukas NMB direncanakan menjadi lokasi utama penyelenggaraan PON 20 di Papua. Secara pembukaan maupun penutupan PON akan dilaksanakan di stadion ini. Stadion Lukas NMB memiliki kapasitas 40.000 tempat duduk. Stadion ini menjadi salah satu stadion dengan kapasitas terbesar di Pasifik dengan menempati kawasan seluas 13,7 hektar. Sahabat jejak, sebanyak 6.442 atlet direncanakan berlaga dalam 37 cabang olahraga pada ajang ini di 4 kabupaten di Provinsi Papua, yakni di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Mimika. Diketahui PON 20 Papua akan diliput oleh 1.157 wartawan dari berbagai media dan akan mengerahkan 25.000 relawan di 4 klaster penyelenggara. Sekretaris KONI Papua Yusuf Yambeyabdi mengatakan total anggaran yang dibutuhkan untuk PON 2020 diperkirakan mencapai 9 triliun. Anggaran sebesar itu dibebankan pada APBN, APBD, dan dana lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dikutip dari video TikTok Kementerian Keuangan Republik Indonesia, fasilitas pembangunan 4 fasilitas terbesar untuk PON telah menelan biaya APBN murni mencapai 953,5 miliar. Sedangkan pemerintah Provinsi Papua mengatakan dana otonomi khusus selain mendukung pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi rakyat digunakan juga untuk membiayai pelaksanaan PON 20 di Provinsi Papua. Hingga kini belum ada laporan resmi jumlah total dana yang digunakan untuk PON 20 di Provinsi Papua, baik total dana dari APBN, APBD, termasuk dana otonomi khusus maupun sumbangan pihak lain, termasuk dari perusahaan-perusahaan di tanah Papua. Sahabat jejak, yang unik dari PON 20 Papua adalah 2 hewan khas Papua, kangpo dan derawah, telah ditetapkan menjadi maskot PON 20. Kangpo singkatan dari kanguru pohon. Ia adalah salah satu satwa khas Papua selain di Australia. Kangpo jenis ini merupakan satwa mamalia yang hanya memakan buah dan biji-bijian. Bagian pipi, leher, dan kakinya dihiasi warna kuning keemasan, sehingga hewan ini memiliki julukan mantel emas. Hewan khas kedua yang telah dijadikan maskot PON Papua adalah derawa atau burung cendrawasih. Derawa dalam bahasa ilmiah disebut Paradise ragiana. Ia adalah jenis burung penghijau. Derawa memiliki hiasan didominasi warna merah, jingga, dan warna campuran antara merah dan jingga. Pada bagian sisi perutnya, bulu bagian dada berwarna coklat tua, dan pada ekornya terdapat 2 buah tali panjang berwarna hitam. Derawa dan kangpo dilengkapi dengan rumbai dari kulit kayu atau akar pohon untuk menutupi bagian pinggang ke bawah, yang juga dilengkapi dengan hiasan ukiran Papua pada pinggangnya. Kangpo dan derawa mengenakan ikat kepala khas Papua yang berbentuk rumbai yang kerucut menyerupai gambar gunung-gunung tinggi di pegunungan tanah Papua. Tidak hanya itu, tagline "Torang Bisa" ikut diluncurkan bersamaan dengan maskot PON 20 Papua. Torang Bisa bermakna penyemangat khas Papua untuk mengobarkan semangat pada para atlet yang bertarung pada PON 20 ini.
Wow, orang Papua bangga saat mendengar bahwa Papua terpilih sebagai lokasi pelaksanaan PON 2. Tetapi dalam perjalanannya, sejumlah pihak kecewa dengan pemotongan 40% dana infrastruktur otonomi khusus untuk membiayai pembangunan fasilitas PON di Papua. Sejumlah pihak menilai dana otonomi khusus yang diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat asli Papua digunakan untuk PON, Pekan Olahraga Nasional. Sejumlah pihak juga mempertanyakan mengapa Freeport hanya membangun kawasan Mimika Sport. Mengapa pemerintah tidak meminta kepada Freeport dan perusahaan-perusahaan besar lain yang sedang mengambil kekayaan di tanah Papua daripada harus memotong dana otonomi khusus. Terkait pemotongan dana otonomi khusus, kekecewaan tidak hanya datang dari masyarakat, tapi juga dari akademisi, termasuk sejumlah bupati di Provinsi Papua ikut mengkritisi keputusan ini. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Haris Pratama mendesak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali untuk membatalkan atau menunda penyelenggaraan PON 20 di Provinsi Papua. Dikutip tribunnews.com, permintaan penundaan PON dari DPP KNPI beralasan situasi keamanan. Dia menilai masih terjadi konflik antara TNI Polri dan kelompok bersenjata organisasi POM Merdeka dan kondisi COVID-19 di Indonesia yang terus melonjak tinggi. Sahabat jejak perlu ketahui bahwa per tanggal 20 Agustus 2021 berdasarkan data COVID Papua Go.id, kondisi COVID Papua adalah 40.418 kasus, dirawat 6.428 kasus, meninggal dunia 1.093 kasus, kontak erat 1.067 kasus, sembuh 32.897 kasus. Dari jumlah ini, Kabupaten Jayapura, Merauke, dan Timika menempati urutan teratas. Kota-kota ini adalah tempat di mana PON akan diselenggarakan. Kota Jayapura tercatat 12.602 kasus, Kabupaten Mimika 9.255 kasus, Kabupaten Merauke 3.097 kasus, Kabupaten Jayapura 2.954 kasus. Sahabat jejak, selain dua alasan di atas, Haris juga menilai adanya pemborosan anggaran di tengah banyaknya pengangguran dan kelaparan akibat pandemi. Nyawa masyarakat Indonesia adalah hal yang paling penting dibandingkan PON Papua. Sudah 100.000 lebih nyawa melayang akibat COVID-19 di tanah air Indonesia, kata Haris. Lalu, dengan alasan itu, apakah pemerintah akan membatalkan PON? Pemerintah telah memutuskan tetap akan menggelar PON pada tanggal 2-15 Oktober 2021 di Provinsi Papua meski pandemi COVID-19 mengalami lonjakan. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah seandainya terdapat atlet atau ofisial yang terpapar COVID-19. Panitia sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi itu dan di sana kan ada rumah sakit, kata Zainuddin usai rapat terbatas bersama Presiden, sejumlah menteri, dan kepala lembaga Selasa 13 Juli 2021 dikutip kompas.com. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebut jumlah rumah sakit rujukan COVID-19 yang ada di sekitar lokasi PON di Provinsi Papua masih terbatas. Untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah akan menyiapkan tempat-tempat isolasi mandiri di sekitar lokasi pertandingan. Selain itu, peserta PON saat masuk ke wisma yang tersedia, mereka tidak boleh berkontak fisik dengan sesamanya maupun dengan orang di luar, kata Basuki. Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, mengatakan jika kasus COVID-19 nasional belum terkendali mendekati hari penyelenggaraan PON 20 di Provinsi Papua, maka PON akan digelar tanpa penonton atau dengan 50% penonton atau bahkan 20% penonton. Terkait dengan keamanan pelaksanaan PON 20 di Provinsi Papua sebagaimana dikeluhkan oleh Zainuddin, Ketua DPP KNPI Pusat, Kapolda Papua mengatakan PON Papua akan diamankan oleh kurang lebih 13.000 personil tambahan untuk mengantisipasi kekhawatiran gangguan stabilitas keamanan. Presiden Joko Widodo mengatakan Provinsi Papua memiliki stadion sebagus ini ya, kalau klub sepak bolanya nggak menang terus ya. Kami mau tetapkan provinsi ini sebagai provinsi sepak bola dan udah betul, udah fokus dua itu aja. Setuju Pak Gub. Jadi sahabat jejak, PON 20 Provinsi Papua tahun 2021 tetap akan digelar pada tanggal 5-15 Oktober. Selamat menyaksikan. Sekian.